Sobat Delta, kembali lagi di Podkuy, podcast Delta Kuy. Nah, saat ini Sobat Delta ketemu lagi sama saya, Novia Rahmalayuli Ramadhani yang akrab dipanggil Caca. Nah, kali ini saya nggak sendirian lagi nih, saya akan ditemani dengan salah satu pembicara atau narasumber kita yang kira-kira topiknya ini kalau menurut saya pribadi sih menarik gitu ya. Jadi kita perkenalkan dulu narasumber kita pada kali ini, Mama Rini. Halo Kakak Caca. Iya. Jadi Bu Rini ini adalah staf EP2RS di BPJS. Bukan. EP2KC. EP2KC, bener ya. Iya. Nah, mungkin Bu Rini bisa memperkenalkan diri dulu nih ke Sobat Delta, biar pada kenal semua. Monggo. Oke, baik. Halo Sobat Delta semuanya, perkenalkan saya Rini, saya staf BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sidoarjo, tepatnya sebagai staf edukasi penanganan pengaduan kantor cabang ya. Jadi kalau mau ketemu sama saya ada di kantor cabang, tapi juga sering juga keliling saya, jadi BPJS keliling dan juga pelayanan di luar kantor di MPP. Gitu. Nah, ini tadi disebut BPJS keliling agak-agak mirip ya? Iya, agak mirip-mirip. Agak beda tipis gitu sama topik kita kali ini. Mungkin yang BPJS keliling kita bisa jadwalkan ya Bu Rini ya? Oke, siap. Oke, nah iya. Tapi teman-teman untuk topik kali ini kita gak bakal bahas tentang BPJS keliling dulu nih. Kita akan bahas tentang BPJS online. Nah, gimana sih, apa sih itu BPJS online Bu Rini? Mungkin teman-teman penasaran gitu. Kira-kira apa itu BPJS online dan kira-kira apa aja sih yang bisa diakses sama Sobat Delta nih kalau memanfaatkan layanan BPJS online? Ya, jadi sebetulnya nama yang paling benar adalah BPJS Kesehatan Online ya. Jadi ini salah satu kanal secara non tatap muka, jadi melalui media Zoom. Nah, bagaimana semua peserta program JKN ini bisa mengakses pelayanan BPJS Kesehatan Online? Itu kalau di kantor cabang Sidoarjo kita ada 2 titik untuk tempat BPJS Kesehatan Online, yaitu yang pertama di kantor Kecamatan Sukodono. Nah, itu kapan? Jadi BPJS Kesehatan Online ini kalau di kantor Kecamatan Sukodono itu adalah di hari Rabu jam 8 sampai dengan jam 11. Jadi kita layani sampai dengan selesai, tapi untuk antriannya jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, yang kedua, titik BPJS Kesehatan Online yang kedua adalah di Klinik Afifa yang ada di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon. Kapan itu kalau di Afifa? Kalau di Afifa kita ada di hari Jumat jam 8 sampai jam 11 juga. Untuk datangnya ke situ jamnya di antara jam itu. Akan kita layani sampai dengan selesai. Oke. Iya. Nah, itu tadi ada di 2 titik ya, berarti Bu Rini ya. Nah, kira-kira nih kalau misal ada Sobat Delta yang mau mengakses layanan atau mau mendaftar BPJS Kesehatan tapi jauh kan rumahnya dari kantor cabang gitu, bisa mengakses di BPJS online itu ya? Ya, betul sekali. Jadi memang salah satu tujuannya adalah supaya mendekatkan pelayanan kepada peserta JKN, program JKN. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh ke kantor cabang. Kalau rumahnya di daerah Sidoarjo sekitar Sukodono, misalnya ya Taman, kemudian daerah Wage gitu, bisa ke situ. Nah, kalau yang rumahnya deket-deket daerah Prambon atau di sekitar Prambon, silakan datang ke Klinik Afifa sesuai dengan jadwalnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau ke situ sih memang gampang ya, di antara jam-jam itu ya, silakan datang ke kantor Sukodono ataupun di Klinik Afifa. Nanti di situ sudah ada meja untuk BPJS Kesehatan Online dan juga ada tenaga dari institusi yang membantu, yaitu dari kantor Kecamatan Sukodono dan juga dari staf Klinik Afifa. Jadi Sobat Delta peserta JKN tinggal datang ke 2 tempat tersebut pada jadwal sesuai dengan jadwalnya, hanya membawa KTP ataupun KK atau nomor JKN, salah satu aja boleh. Oke, tanpa perlu fotokopi-fotokopi ya? Tidak perlu fotokopi. Jadi nanti kita petugas akan ada di kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo.
kemudian melakukan pelayanan melalui Zoom, nanti Bapak Ibu peserta JKN akan berhadapan dengan laptop ya, dengan komputer, kemudian menggunakan headset. Jadi ngobrolnya lebih jelas kalau kita pakai headset. Apa yang Dan lebih privat gitu ya, jadi orang-orang nggak mendengar gitu. Betul, kan ya, apa yang percakapan kita akan disampaikan. jadi lebih privat gitu. Oke, nah berarti nih Bu Rini, semisal ada suatu hal yang memang butuh, misalnya kita mengadu atau gimana ke petugas BPJS Kesehatan Online nih. Nah, semisal ada suatu hal yang membutuhkan apa ya, kayak berkas langsung gitu, nggak ada ya berarti ya Bu Rini ya? Ya, jadi ini nanti kita minta menunjukkan berkasnya di dalam Zoom. Itu kan ada kameranya juga ya, di komputernya itu ada kameranya, nanti ditunjukkan aja berkasnya. Kemudian nanti akan kita cek nomornya sesuai dengan datanya. Jadi kita konfirmasi lewat itu. Misalnya juga kalau update data, karena kita bisa pelayanan administrasi, informasi, dan pengaduan. Itu bisa semuanya. Jadi kalau kayak penambahan anggota keluarga juga bisa? Bisa. Jadi nanti kalau kita misalnya membutuhkan print, misalnya butuh nomor virtual account ya, nanti kita akan screenshotkan di layar Zoom-nya itu Zoom-nya. ya? Nanti peserta bisa memfoto. ya Jadi insya Allah nggak ada praktis. kendala untuk kelancaran pelayanan. Jadi bisa semuanya diakses. Oke, nah tadi sempat disebut ada pengaduan, perubahan administrasi, sama apa satu lagi ya? Administrasi, informasi, dan pengaduan. Oh ya, administrasi, informasi, dan pengaduan gitu ya. Jadi apa yang teman-teman butuhkan dan semisal jauh nih dari kantor cabang Sidoarjo yang berada di pusat kota Sidoarjo, teman-teman rumahnya nggak ada di pusat kota, jadi bisa memanfaatkan pelayanan ini biar nggak perlu jauh-jauh. Jadi selain hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya juga. Iya, betul sekali. Gitu. Dan tujuan tercapai ya. Iya, tujuan tercapai, permintaan Iya, betul. informasi terpenuhi gitu. Oke, nah terus biasanya nih Bu Rini, kalau buat teman-teman atau Sobat Delta yang mau mengakses atau memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan Online ini, ada tips atau pesan nggak sih yang mau disampaikan dari Bu Rini? Yang jelas supaya pelayanan menjadi lancar, misalnya Bapak Sobat Delta ini membutuhkan pelayanan penambahan anggota keluarga, ya mohon dibawa KK. Jadi anak yang ditambahkan atau keluarga yang ditambahkan sudah tercantum di dalam KK. Itu gitu sudah ya. ada. Itu aja sih, pokoknya berkas yang diperlukan dibawa. Misalnya punya anak yang sudah usia 21 tahun, kan butuh untuk pengaktifan data bagi peserta yang merupakan anak dari pegawai swasta atau PNS, TNI Polri. Nah itu bisa juga dibawa berkas yang dibutuhkan seperti surat keterangan kuliah jika masih kuliah sampai dengan usia 25 tahun gitu. Jadi berkas yang dibawa harus sesuai dengan permintaan datanya. Oh ya benar. Itu berkenaan juga kan tadi kan penambahan anggota keluarga tuh, misal kalau untuk yang penonaktifan juga berlaku hal yang sama ya, butuh kelengkapan berkas. Misalnya untuk pengurangan anggota keluarga, misalnya meninggal dunia ya, pasti harus dinonaktifkan, itu juga harus membawa surat keterangan kematian. Dan itu cukup ditunjukkan di layar atau kamera Zoom-nya aja ya? Tunjukkan di layar, nanti kami akan lakukan konfirmasi. Untuk surat-surat itu pasti ada nomor yang dibutuhkan untuk di-entry di aplikasi kami ya. Oke. Nah berarti yang paling penting selain menyiapkan berkas adalah ya itu tadi ya Bu Rini, memastikan kedatangannya Sobat Delta ini sesuai dengan jadwalnya. Iya betul, sesuai Karena dengan jadwalnya. kalau nggak sesuai ya nggak bisa ketemu gitu. Betul sekali. Gitu. Karena memang terbatas nih Sobat Delta untuk BPJS Kesehatan Online ini hanya ada di 2 titik dan masing-masing titik itu hanya ada di 1 hari tertentu itu tadi ya? Iya. Gitu. Sementara ini masih 1 hari di setiap titik. Gitu, oke. Nah, tapi tadi kayaknya sebelum kita mulai podcastnya nih Sobat Delta, tadi Bu Rini sempat nge-spill nih kira-kira ada, kan tadi saya tanya, ini ada inovasi atau fitur baru nggak ya dari BPJS Kesehatan Online? Ternyata ada. Nah, mungkin bisa di-spill nih ke Sobat Delta juga, Bu Rini. Iya. Ini kan saat ini yang dijalankan di BPJS Kesehatan Online adalah dijalankan dari KC Sidoarjo ya, dari cabang Sidoarjo. Nah ini sudah kami lakukan uji coba BPJS Kesehatan Online yang terpusat. Jadi operatornya tidak di kantor cabang Sidoarjo, tapi ada di tempat lain, bisa dari cabang-cabang lain. Tapi yang melayani
di 2 titik tadi di Afifa atau di MPP Sukodono. iya dari Kecamatan Sukodono. Jadi nanti petugasnya nggak lagi orang Sidoarjo, tapi bisa dari cabang yang lain Manapun ya. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi kita belum tahu nih kapan akan dilaksanakan ya. Cuma kita udah uji coba. Iya, ya semoga berjalan dengan lancar ya dengan Iya, segala uji coba dan evaluasi yang dilakukan nantinya. Semoga tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat khususnya nih Sobat Delta, Sobat Delta, gitu ya. iya. Peserta JKN yang ada di wilayah Sidoarjo. Oke, mungkin sebagai penutup nih Bu Rini, karena Bu Rini sendiri juga merupakan bagian dari BPJS Kesehatan yang bertugas untuk melayani Sobat Delta atau peserta JKN di BPJS Kesehatan Online. Mungkin ada kalimat ajakan atau sepatah dua patah kata penutup untuk podcast kali ini? Iya, karena Sobat Delta ini adalah peserta JKN, maka harus aware ya, sadar terhadap data-data kita. Jadi jika ada perubahan data, misalnya Sobat Delta ini mau berubah jadi menikah statusnya, segera update lah data untuk BPJS Kesehatan. Karena memang kita tidak otomatis update ya, kalau tidak ada laporan dari peserta JKN. Betul. Nah, karena itu berhubungan dengan, kalau peserta mandiri pasti berhubungan dengan iuran kan. Berhubungan juga kalau misalnya ada yang meninggal dunia, harus ada pengurangan anggota keluarga supaya iurannya juga disesuaikan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi marilah kita aware pada keaktifan kepesertaan kita. Betul. Gitu. Itu aja. Penyesuaian sekecil apapun, Iya, tetap betul. pastikan keaktifan kepesertaan. Betul sekali. Oke, sangat-sangat insightful ya materi kali ini terkait dengan BPJS Kesehatan Online. Kita bahkan bahas hal yang belum terjadi nih, tapi kita harapkan semoga BPJS Kesehatan Online yang dilakukan secara terpusat bisa berjalan secepatnya dan sebaik-baiknya nanti Iya, ke harapan kami depannya. juga gitu. Iya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Rini atas Ya, kesempatan yang sama-sama, sudah diberikan. Kakak Caca. Oke, Sobat Delta, saya akhiri podcast kali ini sampai sini. Jangan lupa untuk share video ini, like dan komen nih. Mungkin teman-teman ada yang berpengalaman dengan BPJS Kesehatan Online, bisa share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di Podkuy berikutnya. Bye. Bye.